Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya, Agus Gumilawan, tuan rumah dari Philo Indonesia. Pada kesempatan siang ini, kita bertepatan pada tanggal 19 Oktober 2021, yaitu pada peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, biasanya dalam program Philo Indonesia, kita terbiasa dengan saling bertatap muka langsung dengan cara offline, tapi dengan adanya COVID-19, di situasi masih pandemi, acara Philo Indonesia kita pandu dengan melalui yaitu Zoom meeting yang nantinya kita tayangkan di channel dari Philo Indonesia itu sendiri. Pemirsa, dalam kesempatan ini sudah ada narasumber kita dari Hijrah Business School, yaitu Saudara Triyono. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah, wasyukurillah. Saya sangat senang sekali bisa jumpa kepada Anda di acara ini, dan mungkin program ini sangat spesial sekali ya, di mana dalam kesempatan siang ini kita berbincang-bincang tentang masalah koperasi syariah. Siap. Dan Pak Triyono ini kita ketahui memiliki spesialis sebagai seorang pakar di bidang pengembangan koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Berbicara tentang koperasi, alhamdulillah kita sudah berjalan sudah lama ya. Dalam peringatan koperasi kemarin, kita sudah masuk pada 74 tahun Hari Koperasi Indonesia. Dan melalui regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Koperasi tahun Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, perkembangan koperasi sangat berkembang pesat di Indonesia. Bahkan melalui Permenkop 16 tahun 2015, koperasi bukan hanya bicara tentang koperasi produsen, konsumen, jasa, tapi ada semacam koperasi syariah yang disebut koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Dan di tahun 2020 ini, jumlah dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah di Indonesia itu sudah sekitar kurang lebih 4.044 data yang saya terima. Dan ini menjadikan suatu koperasi syariah menjadi ujung tombak pengembangan koperasi syariah yang ada di akar rumput itu sendiri. Meskipun koperasi syariah sudah berkembang dengan pesat seperti jamur di musim yang hujan, masih banyak persoalan-persoalan koperasi yang kita hadapi. Salah satunya adalah tentang masalah tata kelola. Nah, karena apa? Tata kelola ini adalah sangat penting sekali untuk diketahui oleh kita semua. Karena jangan sampai dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan yang menjadikan visi dari koperasi, kita dalam melakukan pengembangan koperasi melupakan pentingnya sebuah tata kelola itu. Maka di program Philo Indonesia ini kita mengangkat pentingnya namanya good cooperative governance Jadi good corporate governance yang disingkat GCG ini, kita ingin bagaimana sih sebuah koperasi itu memiliki prinsip-prinsip syariah yang benar, prinsip-prinsip perkoperasian yang benar, hingga kelembagaan dan manajemen. Sehingga dengan demikian koperasi syariah bisa menjadikan andalan kita semua. Nah, untuk mengetahui secara lebih luas bagaimana sih konsep GCG diterapkan dalam perspektif koperasi syariah, saya persilakan kepada Mas Triyono untuk menjelaskan seperti apa sih GCG menurut Anda itu sebagai seorang yang selama ini menyuarakan pentingnya GCG di koperasi syariah itu. Silakan. Baik, Mas Agus, terima kasih banyak nih atas kesempatan waktunya sudah bisa mampir nih di acaranya Mas Agus nih. Ini sebuah kehormatan buat saya. Prinsipnya kita mau
sharing ya, berbagi bukan hanya pengalaman tetapi persoalan sebenarnya. Kalau berbagi pengalaman kayaknya enak ya, tapi kalau berbagi persoalan itu bagian dari bagaimana kita bisa memecahkan solusi bersama-sama seperti itu. Koperasi begitu lama umurnya di Indonesia, saking lamanya perhatian negara begitu konsen ya terhadap koperasi, sehingga dia membedakan antara koperasi dengan PT. Kalau PT nggak ada tuh kementerian yang khusus mengurusi PT gitu. Cuman Ya, koperasi yang ada kementerian khususnya. ya. Eh, jadi artinya apa? Artinya keberadaan koperasi sebenarnya dari sisi strategi politik itu kuat sebenarnya. Artinya sangat luar biasa kan gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya kita insan koperasi ya pada khususnya dan pemerintah mungkin eh, ya memperbaiki segala hal untuk kemajuan koperasi. Nah, yang paling menarik memang ketika kita bahas tentang GCG ya, itu banyak orang suka ada pertanyaan yang aneh. Itu GCG kan sebenarnya hal yang biasa berlaku umum di perusahaan pada umumnya. Memang betul GCG adalah hal yang biasa untuk perusahaan yang sudah berkembang pada umumnya, tetapi GCG menjadi sesuatu yang unik ketika diimplementasikan di koperasi. Itu yang pertama, Mas. Jadi GCG itu akan menjadi sesuatu yang unik ketika diimplementasikan di koperasi. Yang kedua, akan lebih unik lagi ketika GCG ini dibawa ke ranah syariah gitu kan. Jadi GCG syariah yang diimplementasikan di koperasi. Wah, itu lebih unik lagi gitu. Makanya nanti ketika kita bahas GCG, kita nggak terlepas dari konsep GCG secara umum. Artinya begini, banyaknya koperasi di Indonesia itu kan juga tidak berbanding lurus dengan kualitasnya ya kan, kuantitas koperasi itu tidak berbanding lurus dengan kualitas. Mungkin banyaklah kasus-kasus kita dapati di luar sana, banyak koperasi yang kelolanya itu seperti mengelola arisan kan gitu. Kan gitu ya kan. Ya, itu satu latar belakang. Jadi banyak koperasi yang dikelola seperti mengelola arisan. Bahkan ada juga koperasi yang dikelola seperti yayasan gitu, milik turun temurun kan gitu kan. Jadi itu problem. Eh Secara filosofi bahwa sebenarnya apapun organisasinya ya, mau itu PT maupun itu koperasi, sesungguhnya organisasi itu harus berjalan dengan sistem, bukan dengan subjek atau person. Jadi perjalanan organisasi, kita ambil misalnya koperasi, itu harus terus berjalan secara berkesinambungan, bukan dipengaruhi oleh person, subjek orang per orang, tetapi dia harus berjalan sesuai dengan sistem mekanisme yang dibentuk. Artinya apa? Keberlangsungan koperasi itu tidak terbatas oleh personal siapa yang membangunnya di awal. Kalau bukan karena si A, nih koperasi nggak akan jalan. Nah, hal-hal yang seperti ini kan untuk koperasi sebenarnya masih banyak berlaku ya. Artinya ketika terjadi dinamika di internal koperasi, pergantian pengurus, pergantian pengelola, itu biasanya ada hal-hal yang juga berpengaruh terhadap kinerja koperasi. Nah, sehingga mengapa kita menganggap penting GCG itu diterapkan dalam ranah organisasi koperasi, biar koperasi itu pun dikelola lebih profesional. Tidak cukup koperasi dikelola dengan hanya sekedar SOP, karena SOP itu hanya bagian partikular dari serangkaian pedoman atau aturan main yang dibutuhkan oleh organisasi koperasi. Itu yang pertama, Mas Agus. Kenapa kita harus koperasi itu harus memiliki GCG. Yang kedua, kalau kita mau berkoperasi dengan baik, maka kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip perkoperasian. Banyak misalnya BMT yang mereka beraktivitas bisnis, bahkan melupakan, saya tidak bilang melupakan ya, hampir sama sekali lepas dari ruh koperasinya gitu kan, lepas dari ruh koperasinya, sehingga mereka tidak memperhatikan secara detail tentang bagaimana prinsip-prinsip itu membangun keberlangsungan perkoperasian. Karena
yang membedakan nanti PT dengan koperasi adalah ketika membangun organisasinya itu justru dari prinsip-prinsipnya itu. Dari prinsip-prinsip yang nanti akan membedakan koperasi dengan perusahaan pada umumnya. Dan yang ketiga yang paling unik adalah ketika GCG itu dimasuki dengan value yang namanya syariah. Di situ nanti akan banyak akan banyak pergeseran hal-hal yang sifatnya universal, nanti akan ada pergeseran nilai yang sifatnya itu mungkin konvensional menjadi value yang bernuansa Islam seperti itu. Tapi nanti di situ akan ada titik temu. Di situ ada namanya konsep makosid syariah. Di situ nanti makosid syariah ternyata bisa diejawatakan dalam prinsip-prinsip yang ada di GCG yang berlaku secara umum. Itu Mas Agus untuk diskusi kita yang pertama tuh, untuk terkait kenapa sih GCG itu penting buat koperasi, khususnya koperasi syariah seperti itu Mas Agus. Oke, Mas Tri. Seperti apa yang Anda ungkapkan tadi, kira-kira dari sekian ribu jumlah koperasi syariah yang ada, apakah sudah ada ya, menurut penelitian Anda itu, koperasi syariah itu sudah menjalankan GCG itu sendiri itu loh? Kalau secara konsisten belum ada. Belum ada itu loh. Belum ada. Nah, jangan-jangan kalau itu diterapkan, ya, itu membuka semangat demokrasi itu semakin berjalan, karena tadi Anda mengatakan bahwa kalau tanpa saya koperasi itu tidak bisa berjalan, ya kan? Ketergantungan dengan kelompok tertentu, ya kan? Ketergantungan dengan patronasi tertentu, ya kan? Nah, ini kan juga akan berbahaya bagi masa depan dari koperasi itu sendiri. Seandainya ketokohan dari seseorang itu meninggal dunia, itu juga akan nggak bagus bagi masa depan dari bisnis koperasi yang dijalankan. Nah, menghadapi seperti ini, apakah tidak dipikirkan oleh para anggota bagi para pengurus koperasi yang lain untuk melihat masa depan koperasi kok demikian ini? Gitu? Ya, ini yang ditanyakan sama Mas Agus, hampir banyak orang bertanya seperti itu. Karena koperasi itu adalah organisasi yang sangat dinamis, sangat dinamis, sangat cair seperti itu. Orang punya kepentingan di dalamnya. Nah, makanya kenapa di dalam GCG juga nanti ada tuh yang namanya proses-proses bagaimana membuat aturan pedoman, bagaimana mekanisme jenjang karir keanggotaan koperasi gitu Mas Agus. Jadi seseorang nggak bisa dia ujuk-ujuk langsung jadi ketua kalau dia tidak melalui mekanisme pendidikan atau jenjang karir perkoperasian. Di situ juga bukan hanya bicara tentang permodalan, tetapi bagaimana dia sudah mendapatkan sebuah edukasi yang komprehensif dari dia anggota biasa mungkin sampai dia anggota tertentu yang mungkin layak ditunjuk menjadi pengurus koperasi. Nah, cara seperti inilah untuk mengurangi gejolak dinamika gitu. Kalau dinamika nggak bisa kita cegah, tapi mengelola dinamika itu dengan cara tadi dibuatlah mekanisme aturan mainnya. Sebagian besar koperasi ini melupakan hal ini, Mas Agus. Mereka hanya fokus kepada bisnis, tapi tidak mempersiapkan untuk bisnis jangka panjang. Karena lagi-lagi kita harus sadari juga bahwa sistem itu memang dibuat oleh manusia, ya kan? Artinya di dalam sistem itu pasti punya banyak kepentingan. Tetapi bagaimana sistem ini terbangun, sedangkan manusia juga dikelola gitu. Dikelola dengan berbagai macam perangkat, dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam pedoman, regulasi yang membicarakan tentang bagaimana jenjang karir keanggotaan. Orang bisa mengajukan diri sebagai pengurus, syarat ketentuan berlaku. Nggak semua orang bisa punya kemampuan itu. Itu Mas Agus caranya. Kalau melihat regulasi yang ada, ya, entah itu dari Permenkop, ya kan, dan lain-lain ya. Kira-kira apakah ada dorongan bagi koperasi-koperasi syariah yang ada itu untuk membangun suatu tata kelola? Menurut Anda bagaimana? Sampai hari ini sudah ada sebenarnya. Misalnya gini, di Kementerian Koperasi itu sempat menerbitkan GCG untuk koperasi syariah. Jadi secara regulator sudah ada ya? Sudah ada, cuman kan tadi kembali lagi pada eksekusi di lapangannya gitu. Kesiapan SDM, kesiapan sosialisasi, edukasi, dan lagi-lagi ini bukan hanya sekedar edukasi, karena bagaimana merubah mindset orang yang awalnya tadi dia berkoperasi secara ya tadi kurang lebih seperti ngelola arisan atau ngelola yayasan. Nah, ini yang
yang harus dirubah bukan hanya bagaimana pola pikirnya, pola pendidikan, tetapi mindset-nya pun harus dirubah. Seperti itu, Mas Abu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari awal ya, berarti yaitu kalau dalam tata kelola koperasi, berarti kan kita bicara tentang masalah prinsip-prinsip koperasi. Ya. Nah, prinsip-prinsip koperasi mau tidak mau kita akan mempelajari tentang arti satu demokrasi dalam berkoperasi. Ya, betul. Nah, bagaimana ini demokrasi berkoperasi itu dijalankan, itu loh. Ya. Nah, kan artinya bahwa menjadi ketua koperasi atau menjadi sekretaris atau pengurus itu kan terjadi semacam pergantian sewaktu-waktu, bisa dalam rapat luar biasa, ya kan? Ya. Ataupun dalam rapat anggota tahunan, ataupun dalam kepengurusan. Ini kan ada suatu perubahan-perubahan, tapi kenapa tidak prinsip-prinsip ini tidak dipahami oleh banyak orang itu? Ya, saya akan coba bagi dua ya. Ada gini, sebenarnya kerentanan itu adalah ketika kita mengelola koperasi itu dengan pendekatan syariah. Karena di situ ada semacam pola berpikir bahwa hampir mirip operasional seperti perbankan syariah. Karena akad-akadnya mirip dengan akad keuangan syariah. Itu di situ. Jadi ada semacam persepsi, ya, saya bilang mispersepsi lah. Seolah-olah kalau misalnya BTM, ya udah kan ini akad-akad kita seperti akad-akad syariah, seperti lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangannya yang kedepankan. Sedangkan nilai-nilai prinsip-prinsip perkoperasiannya hanya sekedar mengcover tapi tidak menjadi pondasi yang kuat seperti itu. Sehingga saya yakin ketika kita gampang lah kalau menguji ya, misalnya di penilaian kesehatan koperasi syariah gitu kan. Itu hampir rata-rata dari sisi yang paling diperhatikan itu cuma manajemen keuangan. Tapi prinsip-prinsip perkoperasian itu rata-rata nggak terlalu diperhatikan. Bahkan item-item tentang aturan main dan standar sebagainya itu hampir juga mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Dibuat apa adanya saja tapi nggak dilaksanakan. Dibuat hanya untuk memenuhi checklist seperti itu. Jadi ya ini kan problem, Mas. Akhirnya yang prinsip-prinsip koperasi yang mulai dari keanggotaan bersifat terbuka, sukarela, bebas seperti itu kan, itu juga akhirnya kan terbatas. Bayangkan ada BMT yang anggotanya cuma 100, tapi pembiayaannya non anggotanya banyak kan, itu luar biasa. Artinya ada apa dengan prinsip-prinsip yang selama ini ada kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam prinsip-prinsip itu kan dijelaskan bahwa adanya pendidikan pendidikan anggota kan. Kita bisa lihat lah bagaimana koperasi. Kita coba evaluasi ke koperasi syariah aja ya misalnya. Bagaimana koperasi syariah itu dalam aktivitas operasionalnya berapa kali sih mereka melakukan edukasi pendidikan perkoperasian kepada anggotanya? Tadi tujuannya untuk membuat jenjang karir keanggotaan yang maksudnya pendidikan yang punya tujuan khusus untuk membuat jenjang karir keanggotaan. Saya yakin itu hampir nggak ada, Mas. Saya yakin hampir nggak ada. Kalau cuma pendidikan biasa mungkin ada lah. Tapi untuk membuat sebuah rangkaian jenjang karir, itu saya perhatikan belum ada yang fokus untuk bicara hal itu. Itulah yang akhirnya tadi mekanisme prinsip-prinsip perkoperasiannya pun kurang mendapatkan perhatian. Bukannya nggak diperhatikan, kurang mendapatkan perhatian. Atau mungkin begini, Mas Tri ya, mengapa mereka tidak concern kepada namanya GJG? Itu dikarenakan bahwa apa ya istilahnya, mungkin madhab ataupun sudut pandang ya dalam pengembangan microfinance syariah atau koperasi syariah di Indonesia itu macam-macam gitu loh. Dan sementara pihak regulator tidak punya semacam standarisasi tersendiri bahwa untuk mengembangkan koperasi syariah seperti ini loh, gitu loh. Apakah seperti itu ya terjadi selama ini? Ya, bisa jadi seperti itu, Mas. Karena tadi ya, gini, teman-teman yang kelola koperasi, saya kembali ke koperasi syariah aja lah. Itu ada di dua kutub ya, satu kutub perbankan, satu kutub koperasi gitu ya. Dia lagi cari jarak posisi yang pas gitu kan. Dari sisi pertanggungjawaban dia mau seperti koperasi yang nggak terlalu beresiko gitu, nggak terlalu banyak dimintain laporan kan gitu ya. Tapi dari sisi kapitalisasi modal, keuntungan maunya seperti bank. Ini kan ngaco kan gitu. Sehingga ketika ada konsep GCG itu filosofinya gini, setiap lembaga keuangan, mau itu koperasi, dia harus diatur, dia harus diawasi, dia harus diperiksa, dia harus dikasih sanksi atau dikasih penghargaan. Ini berlaku di semua lembaga keuangan.
Ya. Nah, pertanyaannya koperasi syariah hari ini punya nggak item 4 ini? Jarang, Mas. Paling cuma mau diatur juga setengah-setengah. Kadang-kadang ke koperasi, kadang-kadang ikut lembaga keuangan perbankan seperti itu. Ini yang akhirnya mindset-nya ya terpecah-pecah, Mas. Ini unik Ya. lah. Oke, saya akan coba soroti di koperasi syariah ya. Saya nggak Ya. bicara koperasi pada umumnya dulu nih. Di Ya. koperasi syariah uniknya luar biasa. Ya. Jadi satu sisi dia menjalankan prinsip koperasi bahwa Eh, bahwa berkoperasi itu bukan kumpulan modal, tapi ada kumpulan dari anggota. Tapi ketika menjalankan bisnis, bisnis. koperasi juga membutuhkan namanya permodalan, butuh bagaimana manajemen keuangan yang Ya, baik, yang mengandung namanya unsur-unsur namanya kesehatan dan ya, lain-lain. ya. Nah, ini Ya. bagaimana ini menggabungkan dua hal yang memang senyawanya memang berbeda kan itu loh, gitu loh. Ya. Social Eh, capital sama social cost kan itu kan. ya. Bisa. Jadi kan pendekatannya adalah bagaimana pendekatan sosial kapital kan ada yang financial eh, financial ada sosial kapital, ada financial kapital kan gitu ya. Ya, financial Ada capital ya. ada modal dengan keuangan, ada modal dengan sosial. Dan ini memang harus terintegrasi dalam wujudnya koperasi syariah sebenarnya harus itu. Hmm. Bukan berarti diwacanakan nih. Ini kadang-kadang kita juga suka ya ini udah kadung di Indonesia ya. Mewacanakan antara sosial financial kapital dengan sosial kapital diwujudkan dengan baitul dan tanwil dan baitul mal. Itu diwujudkan seperti itu. Padahal nggak seperti itu juga. Padahal nggak harus seperti itu juga ya. Jadi kalau diwujudkannya seperti itu akhirnya hanya formalitas di tatanan aktivitas operasional yang pada ujungnya pun akan merepotkan. Bayangkan dalam satu lembaga ada 2 regulasi yang harus dijalankan kan gimana kan gitu. Itu tambah ruwet lagi urusan. Tapi yang kita harapkan adalah substansi, Mas. Gini, substansinya adalah gini. Ketika kita melakukan aktivitas operasional keuangan, maka jadikanlah prinsip-prinsip koperasi itu sebagai ruhnya gitu. Kita jadikan dia sebagai ruh. Karena kita sudah melakukan yang namanya beberapa analisa lah, saya bilang belum kajian analisa bahwa ternyata prinsip-prinsip perkoperasian itu sama persis plek dengan yang namanya konsep taruhlah misalnya makosid syariah, prinsip-prinsip muamalah itu sama ada di situ. Artinya kita nggak perlu lagi mendikotomikan antara prinsip-prinsip koperasi dengan syariah. Itu hampir ada kesesuaian. Itu udah clear tuh. Ruhnya udah jelas, artinya ruhnya itu kuat digabungkan. Nah, bagaimana tatanan operasional itu dibangun? Memang benar tatanan operasional itu dibangun harus berdasarkan profesionalisme tentunya. Apalagi koperasi syariah, dia harus tatanannya udah seperti perbankan syariah. Tinggal harus berani tanggung jawab. Kenapa? Kalau sudah mau ngambil aktivitas operasional seperti perbankan, maka harus mau diatur, harus mau diawasin, harus mau diperiksa, harus mau itu maksud saya. Itu kalau dijalankan bisa, Mas. Betul. Itu artinya kita nggak hanya bicara tentang formalitas, tapi substantifnya dapat seperti itu. Ini kan enggak, Mas. Kita maunya cari aman dalam tanda kutip ya, maunya yang gampang-gampang aja, tapi untungnya maunya gede gitu. Gampang menghimpun modal sebesar-besarnya walau tanpa bikin PT atau BPR kan ini ngeri kan gitu. Ya menarik lah Mas Uwe kalau mau Jadi kembali kepada tadi ya kita bicara tentang tata kelola ya, di mana dalam tata kelola koperasi syariah kan ada 4 ya, seperti dari awal saya sebutkan, yaitu prinsip syariah, kemudian kelembagaan, manajemen dan prinsip perkoperasian itu sendiri. Lantas gimana ini ya? Ini bisa diterapkan itu loh, bisa dilakukan itu loh. Tahapan-tahapannya seperti apa menurut Anda gitu loh? Iya. Jadi sebelum kita mau istiqomah menjalankan gigi itu ada namanya prakondisi, Mas. Prakondisi itu kesiapan koperasi dulu nih. Kalau nggak siap nggak bisa dipaksakan, Mas. Jadi ada prakondisi yang bernuansa spiritual. Nah, itu nih, ini kan udah bicara spiritual ya. Artinya apa di sini? Kalau udah bicara spiritual, maka nilai-nilai rukun Islam itu harus terbangun di dalamnya. Ya, bukannya sekedar formalitas, tapi nilai-nilai rukun Islam harus terbangun di dalamnya. Termasuk di dalamnya itu adalah konsep-konsep universal dalam Islam seperti itu.
Terus yang kedua adalah ada namanya pengkondisian aturan main yang ada di sekitar koperasi itu sendiri. Pertama, dia harus inline dengan kebijakan negara. Artinya semua aturan harus dipenuhi dulu, harus dipenuhi dulu semuanya itu selesai, nggak boleh. Kemudian juga harus inline dengan aturan agama kalau dia mau memang gigi syariah. Yang ketiga, ini harus inline dengan aturan internal koperasi, Mas. Tanpa terkecuali, mulai dari undang-undang perkoperasian sampai persus, peraturan khusus atau yang detail lagi yang lebih Ya. praktis. Nah, yang terakhir itu adalah harus inline dengan kepentingan anggota dan masyarakat. Ini prakondisinya ini begitu berat, Mas. Kalau prakondisinya belum siap, kita nggak bisa langsung maju memberikan mereka untuk menjalankan yang namanya gigi syariah atau good cooperative governance, atau ada orang bilang good governance kooperatif ya. Kalau yang ngomong kan corporate ya, kita kooperatif seperti itu. Nah, kalau seandainya pengkondisian ini sudah siap, karena pengkondisian ini terkait dengan mindset, terkait dengan spiritual. Jadi mindsetnya iya harus dirubah, spiritualnya juga harus iya. Karena gini, mengelola koperasi syariah itu bukan hanya sekedar nama labeling syariah, tapi bagaimana orang yang ada di dalamnya pun bukan sekedar syariah, bukan hanya sekedar apa ya. Kadang-kadang ada orang plesetan gini, lembaga keuangan syariah, tapi orangnya syariah kan gitu. Jadi ini prakondisi ini, Mas. Nanti kalau seandainya prakondisi ini udah oke, maka nanti ada dibangun lagi tatanan asas-asas gigi dalam asas-asas gigi syariah. Itu nanti ada juga tuh. Tahapannya adalah dari tahapan spiritual sampai asas spiritual sampai dengan asas operasional. Kalau asas spiritual itu konsepnya sidik. Sifat-sifat sidik, fatona, amanah, tablik itu nanti terimplementasi di spiritual. Nanti kalau tataran operasional namanya tarik kalau disingkat. Tarik itu transparansi, akuntabel, independen, kewajaran dan sebagainya. Ini nanti banyak poin-poinnya lagi, Mas, kalau kita detailkan nih. Wah, itu artinya setiap tataran dari asas spiritual dengan asas operasional dia punya tools, Mas. Ya. Tools inilah yang menjadi training nanti sebetulnya kalau memang mau konsisten. Gitu. Kira-kira GJG ini sama SOP sama nggak? Karena orang awam nih kalau mendengar nama GJG itu sama dengan SOP. Sama nggak antara SOP dengan GJG ini? Ya, SOP itu adalah bagian partikular dari aturan main secara umum. Oke. SOP itu turunan dari GJG yang berlaku umum. Dengan SOP nggak, ibaratnya gini, SOP nggak akan bisa terbentuk kalau nggak ada cantolannya kan? Kan cantolannya, kalau kita kan cantolannya adalah undang-undang ya. Nah, di undang-undang ini pun harus ada turunan, misalnya ada tadi good corporate governance yang memang bisa menyesuaikan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga SOP yang dibentuk pun akan kuat, Mas. Bayangkan kalau SOP itu hanya turunannya dari undang-undang. Itu kayaknya nggak akan bisa, ya apa ya. Mbak, sekarang nih, ini kita jujur-jujuran aja ya. Ada koperasi yang SOP-nya dari tahun pertama dia berdiri sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kenapa? Karena SOP cuma sekedar syarat untuk checklist. Ada yang kayak gitu, Mas. Bahkan ada satu SOP itu digunakan oleh sekian ribu koperasi. Seolah-olah itu sama. Padahal koperasi punya identitasnya masing-masing, karakteristik masing-masing. Itu sumber inspirasi dari GCG sebenarnya salah satunya. Seperti itu. Sehingga lagi-lagi SOP dengan GCG beda. Seperti itu. Baik, Mas Tri. Kira-kira agar GCG ini bisa dijalankan, apa sih yang harus diperbuat dan pihak-pihak mana saja yang harus terlibat dalam hal ini? Ya, tentunya adalah dalam organisasi itu kan ada manusianya gitu. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang ikut di organisasi tersebut. Misalnya di koperasi itu ada yang namanya kepengurusan. Kemudian ada yang namanya keanggotaan, itu dilibatkan semua. Kemudian stakeholder terkait dengan aktivitas operasional. Misalnya ada pihak yang mempunyai penyertaan modal. Kemudian juga ada pihak-pihak yang di regulator ya kan, entah itu nanti Sudin atau dinas atau mungkin kementerian, itu bisa juga dilibatkan dalam
penyusunan GCG. Makanya kan Kementerian Koperasi itu berinisiatif membuat GCG Koperasi Syariah ke SPPS. Itu sudah ada bukunya, kalau saya perhatiin sudah ada. Tapi walau bagaimana implementasi di lapangan seperti apa, ya kita nggak tahu Mas seperti itu. Tadi kurangnya kesadaran teman-teman di Koperasi Syariah untuk melakukan implementasi GCG seperti itu. Perlukah dalam implementasi GCG ini pemerintah membuat namanya pilot project, misalnya ada 2 atau 5 koperasi syariah lah yang dicoba untuk implementasi. Perlukah seperti itu? Sangat perlu, atau minimal lakukanlah misalnya aktivitas edukasi dulu lah, edukasi sosialisasi tentang GCG ya. GCG syariah lah, apa itu urgensinya, karena kebanyakan tadi teman-teman itu menganggap ini mah GCG mah udahlah SOP kan gitu. Jadi seolah-olah beli jadi. Padahal yang namanya GCG itu adalah dari GCG nanti akan keluar semua tools yang akan dibutuhkan dalam bisnis. Itu keluar semua. Misalnya gini, dalam pengawasan. Itu pengawasan bukan sekedar laporan keuangan, enggak, tapi nanti ada berbagai macam tools yang bisa menjadi alat untuk memeriksa, alat untuk mengawasi seperti itu. Kemudian misalnya gini, dalam manajemen sumber daya manusia, ini yang paling lemah di koperasi nih. Mereka lupa bahwa memang benar sistem itu nomor satu, tapi yang pembentuk sistem adalah manusia. Manajemen sumber daya insaninya tidak diperhatikan di koperasi. Sehingga pola rekrutmen, pola mutasi pekerjaan itu nggak berjalan di koperasi. Ya mereka menganggap ya koperasi kan kecil lah, itu karena sudut pandangnya menganggap koperasi kecil, akhirnya untuk apalah GCG seperti itu. Ini akhirnya berjungkir balik lah dengan keinginan kita mau besar, tapi ketika diminta untuk tertib, ya kami nggak punya apa-apa gitu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah tadi adanya edukasi, workshop. Nah setelah edukasi dan workshop mungkin bisa jadi ya dibuatlah kayak pilot project untuk beberapa koperasi. Bisa jadi kita ambil misalnya dari koperasi konven, koperasi syariah, yang nggak hanya simpan pinjam ya, misalnya ada koperasi konsumen atau koperasi jasa, koperasi produksi, diambil beberapa. Dari situ nanti kita bisa berkesimpulan, oke, kenapa misalnya ada hasil-hasil yang ada yang menggembirakan, ada yang kurang memuaskan. Mungkin juga itu ada hubungannya juga ya dengan yang namanya bentuk koperasi. Karena memang GCG itu identik dengan keuangan, di bidang keuangan. Itu identiknya di situ. Artinya setiap koperasi juga butuh GCG, tapi GCG itu akan lebih komplain, lebih berjalan ketika koperasi itu berbadan bentuknya adalah koperasi keuangan, koperasi simpan pinjam atau jasa keuangan, Mas, seperti itu. Ya. Jadi harapan Anda apa untuk agar GCG ini bisa tumbuh di koperasi syariah? Ya, yang pertama kita harus mau jujur ya bahwa hari ini penanganan koperasi syariah, terutama koperasi simpan pinjam syariah itu terserabut dari ruhnya gitu, dari prinsip-prinsip perkoperasian. Itu dulu harus dikembalikan. Ya. Yang kedua adalah kita harus mau berani jujur juga bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak kementerian, dari mulai kementerian, dinas, sudin, dan sebagainya, itu nggak berjalan optimal. Padahal yang namanya pengawasan, kalau sudin itu kan lebih pada pembinaan nggak berjalan. Pembinaan hanya terjadi ketika RAT. Artinya ini harus dikembalikan lagi nih Mas kepada relnya lah. Yang ketiga, nanti ketika yang ini udah berjalan nih, pembinaan udah berjalan, harapan saya adalah mulai itu teman-teman ketika sudah dibina, dibimbing, pasti mereka juga ada kemauan untuk mau diatur, Mas. Ini kenapa mereka nggak mau diatur? Karena nggak ada pembinaan dari mana-mana gitu kan. Nggak ada beda kalau misalnya, mohon maaf ya, beda kalau diawasi sama OJK, Mas. Kenapa bank mau turut aturan? Kenapa bank itu mau? Karena bank sudah mendapatkan juga pembinaan, sudah dapat juga pendampingan yang begitu luar biasa banyak ya, dari mungkin dulu BI, sekarang adalah OJK. Makanya mereka mau taat aturan. Tapi kalau koperasi, bayangkan coba, ada orang yang punya koperasi nggak RAT, kan ada, tapi masih jalan, Mas, seperti itu. Jadi itu Mas, harapannya ya kita kembalikan aja lah sesuai dengan mekanisme yang sesungguhnya harus terjadi gitu di koperasi. Dikembalikan secara profesional ketika mengelola koperasi itu, tentunya tadi ketika itu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Yang paling penting, mohon maaf, itu nanti akad-akad koperasi syariah itu pun sendiri harus bisa menjawab persoalan zaman gitu.
Itu penting juga tuh dalam GCG syariah. Jangan sampai akad, misalnya gini, ada sebagian koperasi yang masih alergi dengan akad murokabul akad, hybrid contract ya, hybrid. Ya, dua akad dalam satu transaksi yang sebagian besar kita mengatakan itu nggak boleh. Padahal kan syarat ketentuan berlaku. Itu pun harus diedukasi Mas tentang konsep-konsep hybrid contract dalam koperasi syariah. Ini masih jarang Mas, seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Ya, Mas Triyono dari Hijrah Business School bahwa berbicara koperasi ini adalah amanat konstitusi dan koperasi adalah salah satu pilar ekonomi ya nasional kita. Maka dari itu dalam mengembangkan koperasi, baik itu koperasi syariah, tidak bisa sekedar asal-asalan. Dan pemahaman koperasi sendiri bukan hanya dipahami hanya sekedar namanya social capital saja, tapi di sana juga ada namanya financial capital. Dan tentunya untuk menyelaraskan antara social capital dan social financial ini tidak hanya sekedar standarisasi operasi prosedur saja atau SOP, tapi butuh namanya satu tata kelola. Dan perspektif ini adalah good cooperative governance. Dengan demikian, pengembangan koperasi ya itu memiliki sustainable ya, berkesinambungan jangka panjang dengan sesuai dengan misi, visi yaitu mensejahterakan kepada para anggota. Terima kasih kepada Mas Triyono yang sudah bergabung di Philo Indonesia dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua, pendengar semuanya. Dan bagi pemirsa, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di program selanjutnya di narasumber yang berbeda. Saya Agus Wilawan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Alhamdulillah.